asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. 1. Proto Melayu. Proto Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan atau Yunan, mereka bermigrasi ke Indonesia dan Siam. Kemudian kepulauan Indonesia mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto Melayu membawa peradaban baru di kepulauan Indonesia. Ketika datang para imigran baru, yaitu Deutero Melayu atau ras Melayu muda. Mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli. Kehidupan di dalam hutan-hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudahkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Kehidupan mereka yang terisolasi itu menyebabkan ras Proto Melayu sedikit mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Hindu maupun Islam di kemudian hari. Para ras Proto Melayu itu kelak mendapat pengaruh Kristen sejak mereka mengenal para penginjil yang masuk ke wilayah mereka untuk memperkenalkan agama Kristen dan peradaban baru dalam kehidupan mereka. 2. Deutero Melayu. Deutero Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Mereka seringkali disebut juga orang-orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengajar logam dengan sempurna. Dalam bidang pengolahan tanah, mereka mempunyai kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakan dengan membabat hutan terlebih dahulu. Ras Deutero Melayu juga mempunyai peradaban pelayaran lebih maju dari pendahulunya karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbankan. Kedatangan ras Deutero Melayu di kepulauan Indonesia makin lama semakin banyak. Mereka pun kemudian berpindah mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat hunian baru. Pada akhirnya Proto dan Deutero Melayu membaur dan selanjutnya menjadi penduduk di kepulauan Indonesia. Pada masa selanjutnya mereka sulit untuk dibedakan. Proto Melayu meliputi penduduk di Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara serta Toraja di Sulawesi. 3. Melanesoid. Ras lain yang terdapat di kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di kepulauan Indonesia mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Vanuatu mereka tergolong rumpun Melanesoid. Pada mulanya kedatangan bangsa Melanesoid di kepulauan Indonesia berawal saat zaman Australia yaitu tahun 70.000 Siam. Pada saat itu kepulauan Indonesia belum berpenghuni ketika suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal. Air laut menjadi beku, permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Asal mula bangsa Melanesia itu yaitu Proto Melanesia merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka adalah manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat itu. Di Papua manusia wajak hidup berkelompok-kelompok kecil di sepanjang muara-muara sungai. Mereka hidup dengan menangkap ikan sungai dan meramu tumbuh-tumbuhan serta akar-akaran serta berburu di hutan belukar. Tempat tinggal mereka berupa perkampungan-perkampungan yang terbuat dari bahan-bahan yang ringan. Rumah-rumah itu sebenarnya hanya berupa kemah atau tanda angin yang sering didirikan menempel pada dinding gua yang besar. 4. Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dahulu kemasukan orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena
yang mereka jumpai itu berkulit hitam, mirip dengan jenis negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis negro yang terdapat di Afrika serta Kepulauan Melanesia atau Pasifik. Demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka belum banyak diketahui dengan pasti. Kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesocepal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti barang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi rata-rata lakinya 155 cm. Wedit artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi, Kubu, di Siak atau Sakal, dan Sulawesi Pojok Tenggara atau Toala, Tokea dan Tomuna. Sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia. Bahasa itu kemudian dikelompokkan menjadi dua oleh Sarasen, yaitu bahasa Aceh dan bahasa-bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kelompok kedua adalah bahasa Batak, Melayu, Jawa, dan Bali. Kelompok bahasa kedua itu mempunyai hubungan dengan bahasa Malagi di Madagaskar dan Tagalog di Luzon. Persebaran geografis kedua bahasa itu menunjukkan bahwa penggunaannya adalah pelaut-pelaut pada masa dahulu yang sudah mempunyai peradaban lebih maju. Di samping bahasa-bahasa itu juga terdapat bahasa Halmahera Utara dan Papua yang digunakan di pedalaman Papua dan bagian utara Pulau Halmahera. Dalam bahasan di atas kita telah membahas tentang teori asal-usul nenek moyang Indonesia. Selama ini kita diketahui bahwa Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanesoid tidak menunjukkan hubungan genealogis. Bahkan ada yang berpendapat keberadaan mereka ada karena pergantian populasi. Namun berdasarkan penelitian baru yang melibatkan ahli arkeologi, genetika, dan bahasa, ternyata asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari persamaan budaya, bahasa, dan dua atau lebih populasi keturunan, sehingga menghasilkan teori baru, yaitu teori out of Africa dan out of Taiwan. 5. Teori out of Africa dan out of Taiwan. Dalam tinjauan akademis yang komprehensif tentang asal-usul nenek moyang Indonesia, makna terlihat bahwa betapa eratnya keterkaitan dinamika sejarah Melanesia dengan bumi Nusantara. Mungkin kita akan bertanya siapakah yang dimaksud dengan Melanesia itu. Kata Melanesia diperkenalkan pertama kali oleh Dumont d'Urville, seorang penjelajah berkebangsaan. Menurut Harry Truman, pada sekitar 60.000 tahun yang lalu ada sekelompok orang yang dengan semangat keberanian melintas selat-selat dan laut hingga mencapai Kepulauan Nusantara. Mereka adalah Homo sapiens, yang dalam buku literatur disebut sebagai manusia modern awal. Ketika berangkat dari tanah asalnya yaitu Afrika, mereka tidak mempunyai tempat tujuan. Teori ini oleh para ahli disebut sebagai teori out of Africa. Dalam pikiran mereka yang ada hanyalah bagaimana mereka dapat menemukan ladang kehidupan baru yang lebih menjanjikan. Mereka beruntung dalam penggambaraannya segala rintangan alam dapat diatasi. Dari generasi ke generasi mereka mencapai wilayah-wilayah penghidup yang baru. Di tempat baru itu mereka mengeksplorasi sumber daya lingkungan yang tersedia untuk mempertahankan hidup. Mereka meramu dari berbagai umbi-umbian dan buah-buahan yang ada di wilayah itu. Hewan-hewan juga diburu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk keperluan itu maka dibuatlah peralatan dari batu dan bahan organik seperti kayu dan bambu. Waktu terus berlalu. Perubahan alam karena iklim dan geografi juga populasi yang terus bertambah, mendorong mereka untuk mencari wilayah hunian baru. Perlahan tetapi pasti mereka mengembara menjadi tempat hunian baru. Mereka kemudian menyebar hingga ke wilayah timur Kepulauan Indonesia, bahkan meluas hingga mencapai Melanesia Barat dan Australia. Wilayah geografi hunian mereka pun semakin meluas. Pengalaman yang diperoleh selama mereka mengembara itu menjadi pengetahuan. Yang selanjutnya pengetahuan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Kemampuan belayar dan membuat rakit serta teknik-teknik membuat alat transportasi laut yang lebih kuat dan nyaman. Begitu pula dengan pengetahuan perbintangan untuk menunjukkan arah saat belayar. Pengalaman untuk menaklukkan ekosistem daratan sehingga mereka mampu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ekologi yang berbeda-beda. Pengalaman itu menjadi pengetahuan-pengetahuan baru untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan yang baru.
Pada saat berakhirnya zaman es sekitar 12.000 tahun yang lalu, menyebabkan perubahan besar dalam berbagai hal. Kenaikan muka laut yang beratus mendorong penduduk di Kepulauan Indonesia melakukan persebaran ke berbagai arah. Persebaran mereka ini juga telah merubah peta hunian mereka. Kondisi alam yang saat itu mendukung semakin meyakinkan mereka untuk menetapi di tempat hunian yang baru itu. Alam tropis dengan biodiversitasnya menyediakan kebutuhan hidup sehingga populasi terus meningkat. Para ahli menggolong mereka Australomelanesid. Mereka kemudian hidup menyebar gua-gua. Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, kebutuhan nenek moyang kita ini juga semakin meningkat. Teknologi untuk mempermudah kehidupan mereka juga semakin berkembang. Peralatan dari batu semakin beragam. Peralatan dari bahan organik pun semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka. Keanekaragaman dalam peralatan manusia pada saat itu semakin mendorong produktivitas hingga semakin membawa kemajuan dalam berbagai bidang. Kemajuan dalam bidang seni pada saat itu ditandai dengan lukisan cadas yang terdapat di dinding gua-gua yang memanifestasikan kekayaan alam pikiran. Kepercayaan pada kehidupan sesudah mati juga terkonsepsi dalam perilaku kubur terhadap orang yang meninggal. Kemudian pada sekitar 4.000 sampai 3.000 tahun yang lalu, Kepulauan Indonesia kedatangan orang-orang batu. Mereka ini membawa budaya baru yang seringkali disebut dengan budaya Neolitik. Budaya ini sering dicirikan dengan kehidupan yang menetap dan domestikasikan hewan dan tanaman. Pendatang yang berbicara dengan tutur Austronesia ini diperkirakan datang dari Taiwan. Dengan kedatangan awal Sulawesi juga kemungkinan Kalimantan, pelosok Kepulauan Nusantara. Pendatang yang lain tampaknya berasal dari Asia Tenggara daratan. Mereka menggunakan bahasa Austroasiatik. Mereka ini dapat mencapai Kepulauan Nusantara bagian darat melalui Malaysia. Teori inilah yang seringkali oleh para ahli disebut sebagai teori out of Taiwan. Pertemuan para pendatang ini dengan populasi Australomelanesia pun tak dapat dielakkan, sehingga terjadi kohabitasi, adaptasi dan interaksi di antara sesama pun terjadi hingga mereka melakukan perkawinan campuran. Interaksi budaya dan dalam beberapa hal silang genetika pun tak dapat dihindari juga. Proses interaksi yang berlanjut memperlihatkan keturunan ras Australomelanesid yang sekarang lebih dikenal sebagai populasi Melanesia. Pendapat Harry Truman tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Herawati Sudoyo dalam studi genetika terbaru menunjukkan bahwa genetika manusia Indonesia saat ini kebanyakan adalah campuran berasal dari 2 atau lebih populasi moyang. Secara gradual, presentasi genetika Austronesia lebih dominan di bagian timur Indonesia. Sekalipun kecil proporsinya, genetika Papua ada hampir di seluruh wilayah bagian barat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa di masa lalu terjadi percampuran genetika dibandingkan pergantian populasi. Demikian pula dari sudut penggunaan bahasa, Kepulauan Indonesia yang mempunyai lebih dari 700 etnis dengan 706 bahasa daerah dapat digolongkan dalam 2 bagian, yaitu penutur Austronesia dan non-Austronesia, atau lebih sering disebut sebagai Papua. Multamia RMT Lauder menjelaskan bahwa telah terjadi pinjam-meminjam leksel antara bahasa-bahasa non-Austronesia dengan Austronesia. Diperkirakan lebih dari 30% dari semua bahasa yang hidup saat ini adalah bahasa non-Austronesia. Rumpun bahasa Austronesia cenderung ditemukan di daerah pesisir, tetapi ini tidak selalu. Bahasa Austronesia juga dapat ditemukan di daerah pedalaman Papua Nugini. Gambaran itu menunjukkan adanya pola migrasi yang kompleks tetapi jelas, yaitu dari barat ke timur. Berdasarkan data itu, nyatalah bahwa hubungan Austronesia dan non-Austronesia bagaikan sebuah kain tenun yang benang-benang saling terjalin indah. Sekian dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.